Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan jilid 4 tentang hal. Hal adalah kata pelengkap yang berfungsi menjelaskan keadaan, fa'il atau maf'ul yang belum jelas dan bermakna hale. Jadi hal itu dibaca nasab yang berfungsi menjelaskan keadaan yang belum jelas. Seperti contoh amal jima'u. Amal jima'u nasiyan. Nah, di sini ada amal jima'u. Adapun jima'. Nah, ini kan masih belum jelas. Lalu dijelaskan oleh hal. Jima' yang lupa. Jadi gitu. Jadi hal ini fungsinya untuk menjelaskan keadaan yang masih belum jelas. Pokoknya kalau ada isim yang dibaca nasab dan bermakna hale, berarti itu kedudukannya jadi hal. Keterangan fa'il atau maf'ul yang dijelaskan oleh hal disebut sohibul hal dan pasti berupa isim ma'rifat. Nah, hal ini kan menjelaskan fa'il atau maf'ul. Nah, yang dijelaskan ini atau al-jima'u ini disebut sohibul hal. Apa itu sohibul hal? Yang memiliki keadaan. Yang memiliki keadaan. Jadi, yang dijelaskan oleh hal itu disebut sohibul hal. Jadi gitu. Dan pasti berupa isim ma'rifat. Seperti contoh al-jima'u ini berupa ma'rifat karena beral. Jadi gitu. Hal menjelaskan keadaan yang masih belum jelas dan pasti dibaca nasab. Kita lanjut ke kaidah hal. Satu berupa isim nakirah. Nah, di sini nasian ini hal berupa isim nakirah. Lanjut ke yang nomor 2 berupa isim sifat, yaitu isim fa'il, isim maf'ul atau isim tafdil. Nah, nasian ini berupa isim sifat. Isim sifat yang isim fa'il. Ikut wazan fa'ilun. Fa'ilun. Nah, kebanyakan hal itu berupa isim sifat. Entah itu isim fa'il, isim maf'ul, isim tafdil. Pokoknya hal itu kebanyakan berupa isim sifat. Ini kaidah yang nomor 2. Terus jika bukan isim nakirah atau isim sifat, maka harus mengira-ngirakan isim nakirah atau isim sifat. Seperti contoh, roksahu badala mashiha. Nah, di sini badalah menjadi hal. Ini tidak berupa isim sifat. Tidak berupa isim sifat. Atau tidak berupa isim nakirah. Maka gimana? Maka harus mengira-ngirakannya. Mengira-ngirakan gimana? Mengira-ngirakan berupa isim nakirah atau berupa isim sifat. Jadi yang paling penting itu dibaca nasab dan berarti hale. Berarti hale yang penting. Terus yang nomor 3, jumlah atau sibhu jumlah boleh menjadi hal dengan syarat sebelumnya berupa isim ma'rifat. Jumlah atau serupa jumlah. Yang jumlah dulu. Ja'a Zaidun huwa raqibun. Ja'a Zaidun huwa raqibun. Ini jumlah ismiyah. Huwa jumlah ismiyah. Boleh menjadi hal dengan syarat sebelumnya berupa isim ma'rifat. Nah, sebelum huwa ini ada isim ma'rifat. Berarti huwa raqibun susunan jumlah ismiyah ini boleh jadi hal. Jadi gitu. Jika sebelumnya berupa isim ma'rifat. Sama fiddari. Zaidan fiddari. Ini yang serupa jumlah. Nah, fiddari ini boleh menjadi hal jika sebelumnya berupa isim ma'rifat. Jadi sama yang modhof, yang dzorof, dan yang fi'il. Jadi sama seperti ini. Jika sebelumnya berupa isim ma'rifat.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.